Shalom adik-adik Abah, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Abah, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mau beribadah, Karyo mau mengingatkan untuk adik-adik yang ada di rumah, duduk tenang, lipat tangan untuk mau memuji Tuhan. Sebelum itu kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik yang lagi main handphone atau memegang handphone, ditaruh dulu gadgetnya. Nanti setelah ibadah adik-adik boleh bermain bersama dengan papa sama mama di rumah. Oke adik-adik, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kakak ajak adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kehidupan kami. Kami adik-adik Abah sudah berkumpul di rumah bersama dengan orang tua untuk beribadah kepadamu. Tuhan memberkati selalu agar ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita sama-sama bernyanyi ya. Mustahil bagi Allah kita. Kita masih mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian lagi, burung pipit yang kecil. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengingatkan buat adik-adik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan.
Seberapapun yang adik-adik berikan, entah itu 10.000, 5.000 dan yang lain-lain sebagainya, itu Tuhan senang karena adik-adik sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi nanti bilang sama papa sama mama, papa, mama, ini persembahan untuk Tuhan. Oke? Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Di dalam Yesus, kita harus baca kitab suci, doa tiap hari. Oke? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Abah. Nah, kita sudah memuji Tuhan, bahkan kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, khusus minggu ini Kakak Evi membawakan firman Tuhan untuk kelas besar. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu berkati telinga kami, pendengaran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Terkhusus soal hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati, perlengkapi agar hamba-Mu menyampaikannya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik Abah, masih ingat gak pelajaran minggu-minggu lalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya? Iya, tentang Yesus terangkat ke surga. Nah adik-adik, itu nyambung kepada pelajaran kita minggu ini. Bagaimana ketika Yesus terangkat ke surga, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena menyaksikan Yesus mati, bangkit, bahkan terangkat ke surga. Nah melalui juga para murid-murid Yesus yang terkhusus Petrus, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, 3.000 jiwa orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah terjadi, dikatakan di Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Adik-adik wajib baca setelah kakak menyampaikan cerita ini, oke? Nah, di situ dikatakan bahwa Barnabas berbagi kasih. Apa sih hubungannya, Kak? Nah, pada saat itu dikatakan di firman Tuhan yang di Kisah Para Rasul mengatakan, disitulah mulai terbentuknya jemaat mula-mula. Bagaimana mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup jemaat mula-mula itu sehati sepikir, bahkan sehati sepikir dan berbagi kasih di antara mereka semua. Mereka sehati sepikir, kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Makanya di situ dikatakan mereka bersekutu di dalam bait Allah, setiap hari berkumpul memecahkan roti. Artinya mereka adalah seperti keluarga karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sehati sepikir bahwasanya Allah yang mereka sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang hidup. Untuk itu karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus,
makanya mereka selalu bersekutu, beribadah. Kalau kita di saat ini kita dikatakan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik Abah, perlu diketahui bahwa mengapa sih Kak mereka harus berbagi kasih? Mengapa mereka harus bersekutu? Dikatakan jemaat mula-mula itu bersekutu, bersehati, sepikir. Artinya mereka satu dengan yang lain itu adalah sama. Kepunyaan mereka itu adalah sama. Adik-adik, mengapa demikian? Di sini dikatakan jemaat mula-mula itu saling berbagi. Saling berbagi artinya mereka menjual ladangnya, mereka menjual rumahnya untuk membagikannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan. Kenapa Kak? Kenapa mereka harus berbagi? Kenapa mereka harus menjual rumahnya? Nah, perlu kita ketahui bahwa jemaat mula-mula bukanlah mereka yang semua tergolong dari orang yang kaya, bukan mereka yang tergolong mempunyai lahan, mempunyai tanah, mempunyai rumah yang mewah, tetapi sebagian dari mereka adalah sebagian dari orang yang kekurangan, orang yang miskin. Untuk itu mereka bersekutu, mereka bersehati. Sehati mereka itu menganggap orang lain itu adalah keluarganya. Jadi ketika mereka susah, ketika mereka dalam keadaan menderita, mereka harus berbagi. Mereka menjual tanahnya sehingga tidak ada pun orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu kekurangan, baik makanan maupun pakaian, adik-adik. Nah, mengapa bisa seperti itu Kak? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling berbagi kepada mereka. Nah, adik-adik Abah, di situ dikatakan ada orang yang mengikut para rasul, mengikut Tuhan Yesus yang murah hati dikatakan. Kenapa murah hati? Adik-adik Abah, pernah nggak sih adik-adik Abah, sebelumnya kakak mau bertanya, pernah nggak adik-adik Abah memberikan sesuatu yang mungkin adik-adik Abah sayang, adik-adik Abah suka, tetapi harus berbagi kepada orang lain? Adik-adik Abah, tidak semua orang yang berbagi, tidak semua orang yang mau memberi itu karena mereka mempunyai lebih, itu karena mereka orang kaya, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka harus berbagi karena Tuhan Yesus lebih dulu mengajarkan untuk saling mengasihi dengan satu dengan yang lain. Untuk itu dikatakan di sini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, mereka itu saling menolong satu dengan yang lain. Jadi ada seorang yang dikatakan Yusuf, tetapi disebut para rasul yaitu Barnabas. Ia dikatakan di Alkitab bahwa dia bukanlah orang yang kaya, tetapi dia mempunyai lahan. Nah, dia adalah pengikut Tuhan yang setia. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu dia menjual tanahnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Dia serahkan kepada rasul-rasul. Kemudian rasul-rasul membagi-bagikannya rata kepada orang-orang miskin. Adik-adik Abah, karena begitu dia percaya kepada Tuhan, karena dia begitu mengasihi Tuhan Yesus, dia percaya bahwa pengajaran Tuhan Yesus harus saling mengasihi, harus saling memberi, bertekun. Untuk itu makanya dia menjual lahannya. Adik-adik Abah, dikatakan Barnabas ini bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang kaya raya, tetapi dia mempunyai, dikatakan di Alkitab, mempunyai lahan yang berharga baginya. Dia mungkin sayang kepada lahan itu, dia mungkin merasa ini lahanku, ini adalah hartaku. Tetapi karena kemurahan hatinya, karena dikuasai Tuhan, disentuh oleh Tuhan, makanya dia mau rela menjual hartanya yang mungkin satu-satunya harta untuk dibagikan, hasilnya, uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Adik-adik Abah, bukan hal yang mudah untuk kita dapat membagi kepada teman-teman kita. Bukan hal yang mudah untuk kita memberikan apa yang kita punya atau sesuatu yang berharga. Nah, kakak mau tanya adik-adik kelas besar yang mungkin beranjak dewasa, beranjak remaja, mungkin ada hal-hal yang adik-adik sukai, sesuatu barang yang adik-adik sukai, sesuatu mungkin misalnya ya uang atau hal-hal yang adik-adik senangi, tetapi adik-adik melihat mungkin teman-temannya ada yang berkekurangan, mungkin dimanapun adik-adik berada, di area bermain, di lingkungan, bahkan mungkin pada keluarga kita sendiri, pada adik-adik kita sendiri, mungkin pada sepupu kita, kepada siapapun itu. Tuhan tidak mengatakan engkau harus mengasihi saudaramu sendiri, sepupumu, saudara dari orang tua, tidak. Tetapi Tuhan berkata kasihilah semua orang. Kasihilah semua orang. Nah, adik-adik Abah seperti Barnabas di jemaat mula-mula. Dia bukan orang yang kaya, tetapi dia rela menjual tanahnya untuk dibagikan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang miskin. Sehingga tidak ada di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang percaya
Tuhan Yesus pada saat itu berkekurangan baik pakaian maupun makanan. Karena apa? Mereka semuanya keluarga, mereka semuanya bersehati sepikir memberikan apa yang mereka punya adalah milik orang lain. Adik-adik Abah, bisakah kita seperti itu? Kak, bagaimana kita seperti itu? Bagaimana? Apakah saya juga harus menjual rumah mama saya? Apakah harus saya juga memberikan apa yang ada pada saya semuanya? Adik-adik Abah, saat ini kita bukan adik-adik Abah tidak harus melakukan yang seperti itu, tetapi hal-hal kecil pun Tuhan senang ketika kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Misalnya seperti ya ada teman-teman adik yang mungkin ya di lingkungan bermain, mungkin saat-saat ini kita jarang keluar, jarang bertemu dengan teman, tetapi suatu saat ataupun mungkin yang lalu-lalu kita melihat ada teman kita yang kekurangan, misalnya dalam sekolah, mungkin bukunya tidak ada, mungkin pensilnya tidak ada, tetapi ada pada kita, tetapi kita tidak mau memberi. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini, adik-adik diingatkan bahwa kita harus saling memberi, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, kita harus saling melihat daerah sekeliling kita harus melihat keadaan teman-teman kita. Nah, adik-adik Abah, kita juga bisa seperti Barnabas ini. Kita bisa memberikan tidak harus materi, tidak harus uang, tidak harus kekayaan, bahkan tenaga kita pun kita bisa beri kepada mungkin membantu orang tua. Mungkin pada saat ini kan jam tidur siangku, aku harus nolong mama, harus beresin rumah, harus nolongin mama, mungkin nyapu rumah, cuci piring. Nah, adik-adik Abah, tenaga kita pun, waktu kita pun bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Adik-adik Abah, mari kita mulai mengikuti teladan Barnabas yang diajarkan Tuhan Yesus, yang diajarkan kepada jemaat mula-mula. Mereka saling mengasihi, sehati sepikir, bahkan melihat orang lain dalam keadaan susah. Nah, adik-adik Abah, siapa mau seperti itu? Tentunya kita semua mau seperti itu. Kita juga harus bisa menolong orang tua, memberikan waktu kita, apalagi kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Kak memberi Tuhan melakukan kebaikan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak ada di dunia. Adik-adik Abah, waktu adik-adik Abah berdoa, itu adalah waktu untuk Tuhan, waktu untuk berbicara kepada Tuhan, apalagi pada saat usia remaja. Adik-adik, kakak pernah remaja, kakak tahu bahwa mungkin pada saat remaja ini orang berkata bahwa kita tidak mempunyai masalah, padahal di dalam hati kita, pikiran kita banyak mungkin tekanan-tekanan, masalah-masalah pribadi yang mungkin orang tidak mengetahui, tetapi Tuhan tahu. Ingat, Tuhan Yesus tahu. Adik-adik remaja, adik-adik yang menjelang dewasa, dewasa pemula, remaja akhir, Tuhan Yesus tahu setiap apa yang adik pikirkan. Tuhan Yesus tahu setiap apa yang adik-adik inginkan. Mungkin Tuhan Yesus maunya mamaku begini, maunya mamaku seperti ini, maunya aku ini berubah menjadi anak yang Tuhan Yesus tahu. Jadi luangkan waktumu juga untuk Tuhan. Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik rasakan, adik-adik inginkan. Untuk itu berdoa sungguh-sungguh, berikan waktumu kepada Tuhan. Jangan hanya mau berdoa makan, mau berdoa ya mungkin pergi-pergi, tetapi luangkan waktu. Mulai adik-adik remaja, mulai luangkan waktumu untuk Tuhan, berbicara pribadi kepada Tuhan, sehingga adik-adik tahu mana yang pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk. Adik-adik Abah harus tahu, mulai harus tahu remaja menjelang dewasa pemula. Nah, adik-adik Abah, inilah yang menjadi firman Tuhan pada saat ini, bahwasanya Tuhan Yesus lebih dulu mengajarkan kita. Jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul ini mengajarkan kita untuk sehati sepikir, melihat keadaan orang lain yang susah juga. Bahkan kita bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, adik-adik Abah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan adik-adik Abah mengerti, adik Abah boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, untuk tugasnya yaitu adik-adik Abah wajib membaca Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 32 sampai 37. Tolong dicatat dan adik-adik Abah wajib membacanya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kakak terus ingatkan bahwa tetap jangan lupa berdoa, tetap semangat,
tetap jaga protokol kesehatan dan selalu mengasihi teman kita semua. Nah, adik-adik Abah, dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk berbagi satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh meluangkan waktu kami untuk orang lain yang membutuhkannya, untuk orang tua yang membutuhkannya. Terlebih juga Tuhan, kami mau memberikan waktu kami untuk Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, bersekutu dengan Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan mengerti, bahkan Tuhan tahu menjawab setiap pergumulan hati kami adik-adik remaja. Tuhan tolong setiap Tuhan mereka adik-adik remaja. Kami yakin dan percaya bahwa di usia-usia mereka pada saat ini mereka mulai mempertanyakan berbagai hal. Bahkan mereka mulai merasakan hal-hal yang mungkin tidak pernah dia rasakan. Tuhan tolong berilah mereka kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengajarkan mereka, membimbing mereka, memimpin mereka untuk mengetahui pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Tuhan berkati juga kedua orang tuanya Tuhan, agar mereka terus memberikan perhatian, bahkan dukungan, bahkan ajaran terhadap mereka, agar mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.